Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi kekasih Allah yang mau datang ke rumah Allah di pagi ini, kita datang ke rumah Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita lihat beberapa ayat surah Yasin yang selalu kita baca, patutnya kita paham isinya ya. Nomor 1 ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang itu ikut perjalanan usianya, kalau sudah lewat 50 60 nanti dia keadaannya menurun. Susut. Kekuatannya, emosinya, akalnya semua menurun. Sampai kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia bilang. Kebanyakannya begitu. Tapi ada yang dijaga Allah. Yang stabil terus ada. Yang menurun banyak. Kalau kondisi kita menurun, sudah tua, mang matobang kan? Amalan dia yang dia buat waktu sehat dapat sama dia. Bapak waktu sehat datang ke masjid, tiba-tiba dah 60 70 tidak datang lagi, pahala dapat. Itu dalam surah At-Tin tuh keterangannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang selalu beramal saleh, tiba-tiba sudah tua tidak mampu lagi ke masjid, dapat pahala. Ada hadis lain, kalau antum sakit katanya, kalau orang itu musafir, dia tetap dapat pahala waktu dia sehat, waktu dia tidak musafir. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana muqiman sahihah. Hadis sahih. Ini maksud ayat ini, Pak. Tapi kalau bapak tidak ke masjid, ibu tidak ke masjid, tahu sakit, terbaring saja di rumah, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, kosong. Ini maksudnya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang dipanjangkan usianya, dilanjutkan usianya, nanti kondisinya akan menurun. Itu lumrah. Tapi ada yang stabil. Ada orang yang 80 masih stabil, 90 stabil. Itu pilihan Allah. Kalau kondisinya menurun, susut, mang berer, kata orang sini kan. Kalau waktu dia sehat, dia taat, walaupun dia sudah berer, sudah nyanyuk, pahala dia sehat dapat sama dia. Hebatnya Islam ini. Dia tidak rugi. Pahala sakit dia dapat. Pahala nyanyuk dia dapat. Itu ujian, itu musibah. Dua pahala. Dapat 2 pahala. Pahala sakitnya dapat, pahala waktu dia sehat dapat. Subhanallah. Indahnya Islam. Tapi kalau orang itu tidak ke masjid, tidak baca Quran, tidak ada apa-apa, tahu-tahu berer, tahu-tahu nyanyok, habislah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, dia akan susut, menurun, kembali kepada keadaan dia lemah. Dia kadang-kadang apa yang disebutnya lupa. Sebut sebentar lupa lagi. Mulak-mulak isunya di dunia, isi sejauh. Itu saja yang dibilang. Karena ada nyanyok. Memori sudah tidak stabil.
Nah, itu lumrah kehidupan. Tapi kalau orangnya taat, nah, dikaitkan dengan ayat At-Tin tadi malam, tapi kita tidak sampai pembicaranya ke sana. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di sana juga ada tsumma radadna wasfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin itu maksudnya termasuk berer tuh. Mula-mula dia hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian manusia itu bagus, kuat, strong, emosinya tinggi, semangatnya tinggi. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan dia, kami jatuhkan dia dari yang tidak bisa berjalan, dari bisa berjalan tidak bisa berjalan. Dari yang kuat kepada yang lemah. Ada lagi ayat lain banyak nih Pak. Tapi illal ladzina amanu wa amilus salihat, kalau kita lihat dalam tafsirnya, orang yang sudah kondisi kesehatannya sudah menurun, sudah berubah jauh, kembali macam anak-anak, kembali sifat anak-anak sifatnya, mudah sedih, mudah tersinggung, macam-macam lah ya sifat tobang-tobang ini. Yang baik dia anggap nyata baik, kita ngomong sedikit dah disalahfahamkannya. Emosinya sensitivitasnya tinggi, sensitivitinya berubah. Itu maksud ayat ini. Artinya apa? Waktu kita sehat beramal saleh banyak-banyak, beramal saleh banyak-banyak, sholat fardu berjamaahnya, sholat sunatnya, Qur'annya, zikirnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, membantu orang, menolong orang. Pas nanti sudah tidak mampu lagi, pahala sehatnya dapat sama dia. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana mukiman sahiha. Kalau orang itu sakit, dia anggap sakit itu, sakit tua. Atau dia musafir, bapak-bapak kita musafir, ketua BKM sudah musafir, dia dapat pahala di sini, dapat pahala di sana. Pahala datang ke masjidnya dapat, pahala pergi pulkamnya dapat. Subhanallah. Maksud hadis tadi ya, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana mukiman sahiha. Kalau dia sakit atau musafir, dikaitkan dengan musafir nih. Hadis ini dikaitkan dengan musafir. Kalau bapak musafir, pergi kemana? Orang kota pulang ke desa, orang desa pergi ke kota. Pahala dia tidak musafir dapat sama dia. Subhanallah. Subhanallah. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat sesudahnya, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah. Itu ayat wa man nu'ammirhu tadi ayat 68. Menyusul ayat 69, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kami tidak mengajar Nabi Muhammad syair. Ini bukan syair loh. Penyair-penyair Arab, ahli-ahli puisi dalam bahasa Arab, bila dengar ini kagum mereka mendengarnya. Indah bahasanya. Maka ada mereka mengatakan ini bukan syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak mengajar Muhammad itu syair. Wa ma yanbaghilah, tidak patut dia bersyair. Nah, ini termasuk ayat mencela, kata orang, mencela musik lagu-lagu yang melalaikan. In huwa illa dzikrun Qur'anun mubin. Ini Qur'anun mubin, bukan syair. Qur'anun mubin, Quran yang jelas, yang terang isinya. Untuk apa gunanya? Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran ini tujuannya menghidupkan hati yang mati. Liyunzira man kana hayya. Hayya itu hayat, hayatul qalb, hayatul qulub. Kalau hatinya hidup, dia dengar Quran, menangkap dia, terimanya. Kalau hatinya oke,
Dengar Quran, disambutnya dengan baik, diterimanya dengan senang. Subhanallah. Imam Hasan Basri mengatakan, kamu kalau ingin mengukur hati kamu, katanya, bacalah Quran. Oke enggak? Kalau oke, maknanya kamu oke. Kalau baca Quran kamu tak oke, maknanya kamu tak oke. Pelajarilah macam mana supaya sehat. Liyunzira man kana hayya. Quran ini untuk inzar, warning, peringatan. Quran ini untuk memberi kematan liman kana hayya. Man kana hayya, yang hidup. Quran bukan untuk orang yang mati. Minda pemikiran orang kita, kalau ada meninggal baca Quran, baca Yasin. Quran bukan untuk orang yang mati, tapi bukan tak boleh dibaca untuk orang yang mati. Quran untuk orang yang hidup, menghidupkan hati yang hidup supaya dia semakin hebat hidupnya, menghidupkan hati yang mati. Subhanallah. Ada cerita juga seorang dokter, dia rajin menulis, dokter di rumah sakit, dokter pakar bedah, ahli bedah. Dia terjumpa di masjid jemaah yang unik sedikit. Dia tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang. Tengok tangannya lain. Tangan kamu itu kenapa? Oh, saya sudah sekian tahun di penjara. Rupanya dia baru keluar penjara. Tangannya kalau di sana digeril, di sini dia apa namanya? Digari itu ya, borgol. Ini berapa tahun tangannya diikat dengan kawat, dengan besi. Jadi nampaklah, kenapa tanganmu itu? Saya sekian tahun di penjara, ada kasus saya, baru keluar dari penjara. Tapi selama di penjara saya baca Quran, katanya. Baca Quran, hafal Quran. Di sana, di negeri orang sana, di penjara itu ada guru tahfiz. Orang masuk penjara ditanya, berapa tahun, kenapa? 10 tahun. Mau cepat keluar, mau dikorting, mau dipotong tempohnya. Ya, ini Quran, tolong baca. Begitu di sana. Baca Quran, Bapak itu. Dah sampai batas yang ditentukan, dia keluar. Sesudah keluar penjara, pagi petang di masjid, pagi petang Al-Quran. Hati yang tadi sakit, sekarang sudah sehat dibuat Al-Quran. Fisiknya sehat, hatinya sehat. Ada orang yang menderita kanker. Jumpa dokter pakar kanker, ahli kanker. Dia mau berobat. Pak, Bapak tidak usah berobat lagi, Pak. Bapak menunggu harinya saja ini. Dah, kankernya sudah tahap tinggi. Tidak usah berobat, Pak. Merawat kanker ini bukan sedikit duitnya, Pak. Bapak rugi dan tak berhasil nanti. Pulang sajalah, Pak. Tak usah berobat lagi. Kata dokter kanker di rumah sakit. Pulanglah Bapak itu. Dia yakin Quran ini bisa menyembuhkan. Yakin dia. Di bahasa di tanah ditancapi baca Yasin. Baca Yasin dia jam 3 pagi 7 kali semalam. 7 malam betul-turut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 7 kali semalam, 7 malam betul-turut. Lari kankernya. Sudah tempo yang dibataskan oleh dokter 6 bulan. Paling lama usia Bapak 6 bulan lagi katanya. Sudah 6 bulan? Oke. 6 bulan oke. 6 bulan oke. Kemudian dia jumpa dokter tuh. Dokter, apa kabar? Bapak masih hidup, Bapak. Subhanallah. Patutnya Bapak sudah dalam liang lahat. Apa Bapak lakukan? Menghidupkan body, fisik yang sakit juga. Merawat hati, merawat fisik, merawat body. Kalau ada 2 orang yang sakit masuk rumah sakit,
Ibu-ibu A, ibu ba masuk rumah sakit. Kalau ibu tuh rajin baca Quran, dia lebih mudah sembuh. Obat yang sama, dokter yang sama, resep yang sama, tapi pengaruhnya tidak sama. Pasti yang rajin baca Quran itu diurus Allah dengan baik. Yang jauh dari Al-Quran, Allah tidak urus. Diurus juga tapi tidak baik pengurusannya. Nah, kemarin ada kakak meninggal, baru dalam seminggu lebih di Kota Nopan di Singingu. Umur sudah hampir 80, 70 berapa ya? Bukan, dekat 70. Paginya dia meninggal, pagi meninggalnya masih ke masjid lagi sembahyang subuh. Dia orang masjid, dia rajin mengaji. Rumahnya tempat anak mengaji. Suami sudah meninggal. Hari itu dia meninggal. Tak tahu sudah zuhur atau sudah asar. Yang penting dia meninggal waktu tidur. Nah, lo jalale ya, waduh. Simak meninggal. Indah ada masuk rumah sakit. Orang mau ketemu, tidak disahut. Tengok, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajin baca Quran, rajin ke masjid. Nah, subhanallah, subhanallah. Liyunzira man kana hayya, liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran ini untuk menginzar, memberi peringatan. Banyak peringatan. Surah-surah juz amma itu banyak peringatan di sana. Kalau kita baca takut kita. Kemarin kita bilang contohnya hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Dibaca oleh ibu tuh sambil nangis dia. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Rasulullah lalu di depan rumahnya malam-malam hari, Rasul dengar ibu itu menangis di dalam, Nabi menangis di luar. Ibu itu bertanya, hal ataka, sudah sampaikah kepadamu hadisul ghasyiyah, cerita hari kiamat? Ibu tahu hari kiamat ini langsung dia nih. Bapak ibu banyak yang tak tahu lagi karena tak baca Quran. Baca pun dia tak faham. Tak tahu dari kiamat macam mana. Dibaca ibu itulah, dibacanya lah. Kalimat ini, kata-kata ini bertanya. Yang ditanya Nabi, hal ataka, sudah sampaikah kepadamu hadisul ghasyiyah, berita hari kiamat? Yang ditanya pada dasarnya Nabi. Wahyu itu untuk Nabi. Nabi dan setiap pengikut Nabi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah tahu tidak cerita hari kiamat? Tahu tidak cerita hari kiamat? Tahu tidak cerita hari kiamat? Lalu ada obarnai sangat indah. Nana lalu obarnai. Nana lalu depe. Belum sampai ceritanya itu. Ilmunya masih terblokir. Quran belum masuk di hati. Banyak blokir-blokir yang menghalang Quran masuk di hati. La ilaha illallah. Banyak dinding, banyak hijab. Hijabnya banyak, hijabnya tebal. Bila dengar Quran, tidak masuk. Liyunzira man kana hayya, untuk memberi inzar, memberi peringatan keras, warning bagi orang yang hidup hatinya. Jadi Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Boleh dibaca untuk, boleh lah, tapi bukan untuk mereka. Untuk kamu, bukan untuk orang yang dalam kubur, untuk orang yang masih di rumah yang belum mati. Liyunzira man kana hayya, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Oke. Nah, kita melompat sedikit ayat sebelahnya. Nah, baru 2 ayat kita ambil Pak ya. Kita ambil bismillahirrahmanirrahim ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat kami jadikan dia dari sperma, dari air mani, dah gede dah besar, melawan. Asal kejadiannya dari setetes air, dari mani sperma, dah besar, dah strong. Dipanggil datang ke rumah aku, kata Allah, tidak datang dia. Melawan, mengalumi. Allahu Akbar, Allah
basar. Mana dengar dia? As-salatu khairum minan naum. Tidak dengar. Khasimun mubin, melawan dia. Asalnya dari sperma. Dah kuat, dah strong. Jadi musuh dia. Khasimun mubin, jadi lawan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Mungkin dia tidak tahu. Masih terblokir. Kalau dia tahu, Allah yang menjadikan aku dari sperma, 9 bulan aku di perut ibuku, berapa? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian dipasang, ondel-ondelnya, spare partnya dipasang, sudah sempurna, keluarlah dari rahim ibu, keluar dari rahim tidak tahu apa-apa, ngomong pun tidak tahu, paling-paling nangis, udah sekian hari baru pandai senyum, tidak ada orang pun senyum juga dia. Anak boleh kan? Tidak ada orang, dia senyum juga dia. Begitu asal kejadiannya, dah gede, dah besar, khasimun mubin, mangalo. Awalam yaral insan, tidakkah manusia itu tak memperhatikan? Kenapa tidak diperhatikan? Anna khalaqnahum min nutfah, kami ciptakan dia daripada sperma, dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, dah gede, dah besar, jadi musuh. Membantu musuh. Orang yang tidak ke masjid itu membantu musuh, membantu iblis, pasukan iblis. Orang yang dibantu malaikat ke masjid dia. Manusia ini ada dua, Pak, ya. Manusia ada dua. Dia sama ada bersama malaikat atau bersama iblis. Ada ayat lain nanti, ayat malaikat ada ayat lain. Kita mesti belajar ayat-ayat keiblisan, ayat-ayat kesyaitanan, ayat-ayat kemalaikatan. Kita mesti tahu. Kita mesti tahu. Biar enak hidup itu. Oh, saya bersama malaikat nih. Kalau Bapak mau bangun jam 4, itu malaikat yang membangunkan Bapak. Kalau Bapak masih tidur waktu azan, itu iblis yang menidurkan Bapak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Sini ada hadisnya, Pak, ya. Saat orang tidur diikat oleh iblis. Diikat oleh iblis 3 ikatan. Subhanallah. Waktu orang itu tidur diikat oleh iblis. Jadi hadis-hadis keiblisan, hadis-hadis kesyaitanan, kita mesti tahu, Pak. Nih, hadis Bismillahirrahmanirrahim. Hadis muttafaq alaih. Riwayat Bukhari Muslim, kuat hadisnya. Bukan sembarangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis ini Abu Hurairah. Yaqidu syaitanu ala qafi arasi ahdikum idza huwa nama salas uqad. Kalau orang tidur datang iblis membuat tali, diikatnya leher ini, Pak. Ini kerja dia. Ini kerjanya. Siang hari waktu bangun dikerjanya orang tuh, dipengaruhinya orang tuh. Waktu tidur datang dia buat tali. Salah sokat, 3 ikatannya di lehernya. Singkok ya. Singkok ya, bahasa Mendeling. Singkok kah? Bengkok apa? Diikatnya, dicekiknya dengan tali. Ya daribu ala kulli uqdah. Dijampi ya dope. Dijampi ya. Apa katanya? Alaika lailun tawil, naonokan bornginon, modom muasa sarwamu. Tidur ini lama, tidurlah sepuas hatimu. Farqud, modomlah, tidurlah. Fa ini staiqadha. Ini langkah-langkah untuk membuka ikatan. Ada 3 langkah. Ada 3 step.
Fa in istayqaza, kalau dia terbangun, fa dzakarallah, kalau dia bangun tidur, alhamdulillah. Terbuka satu. Ataupun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur, Bu. Jangan tak tahu doa bangun tidur, Bu ya. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah ya Allah, dah bangun aku pukul 4 nih. Membuka ikatan. Fa in tawaddaa, setelah bangun kalau dia pergi berwudu, terbuka satu lagi. Di berapa tadi ikatannya? 3. Pas bangun baca alhamdulillah, kemudian wudu, kemudian wa in shalla, kalau dia salat 2 rakaat, terbuka ketiga-tiganya. Ini dibuka sebelum azan subuh. Karena sepatutnya orang Islam itu minimal sembahyang 2 rakaat sebelum azan, membuka ikatan, dan dikatakan juga sembahyang tahajud. Kalau bapak belum lakukan langkah yang 3, bapak ke masjid, ibu ke masjid, masih diikat, kobek dope. In halat, katanya, terbukalah ikatannya dengan salat sunat 2 rakaat. Fa asbaha nasyitan, maka dia bangun di pagi hari dengan bermotivasi tinggi, tidak kena ikat lagi. Thayyiban nafs, jiwanya tenang, tentram. Wa illa, kalau tidak dilakukan yang 3 tadi, asbah khabisan nafsi, dia pagi hari kusut pikirannya, banyak marsaknya, banyak yang mengganggu pikiran, kaslan, pemalas. Hadis muttafaq alaih. Apa maknanya? Riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis yang kuat. Kalau dalam kitab ini hadis nomor 1165. Ini kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Ada penjual buku ini Pak di toko-toko. Terjemahnya ada. Banyak menjual. Banyak juga di Sofi. Kalau tidak ada buku hadis di rumah Bapak itu, Bapak kena tanya nanti. Ada Quran di rumah, ada dibaca, ada buku hadis. Hadis apa? Tidak tahu dia. Ini patutnya ada di rumah setiap orang Islam. Dibaca sama anak sama istri, satu hadis, satu hari, satu. Kami di Purba dulu tamat nih belajar dengan almarhum ayahanda Tuan Naposo. Mengaji di rumahnya sebelum masuk kelas, masuk lokal. Setiap pagi sesudah subuh belajar. Malam-malam belajar dengan tobang-tobang. Grup orang-orang veteran, tobang-tobang. Ada yang grup Sabajiur, grup Penyambungan, grup Mompang, grup Maga, entah mana-mana. Malam-malam mengaji di rumah ayah tuh, baca Riyadhus Shalihin. Pagi dibaca, malam dibaca. Subhanallah. Jadi kita ambil 3 ayat tadi Pak ya. Kita ambil 3 ayat nanti. Tadi ayat berapa? Ayat 68, ayat 70, dan terakhir ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Mudah-mudahan bermanfaat. Quran ini kalau difahami itu jadi obat untuk hati. Paham dia, masuk turannya, masuk di hatinya, itu jadi obat. Kalau tidak, tak jadi obat. Subhanallah. Kemudian Quran ini kalau dibaca bisa juga merawat fisik. Terakhir diceritakan waktu di Malaysia dulu ada makcik itu sakit. Makcik itu ibu-ibu lah ya, sakit. Banyak berubat, tidak pernah sembuh penyakitnya. Sakit sehat. Mulak menyai. Jadi datang familinya ketemu, Ustaz tolonglah rawat kakak saya dulu. Dia sudah lama berubat, sakit juga. Pergilah ke rumahnya. Apa mau dikasih sama makcik ini? Dites Fatihahnya bagus, dites ayat kursinya bagus. Beginilah makcik, saya bantu makcik, tapi makcik mesti merawat diri makcik.
makcik tolong baca qul huwallahu ahad. Dibacanya, saya minta dia baca 10 menit sebelum salat, duduk di atas sejadah 10 menit baca qul huwallahu ahad, jangan berhenti. 10 menit sesudah salat qul huwallahu ahad, jangan berhenti. Itu amalan ibu. Dia amalkannya 2-3 hari, sehat dia. Sehat. Jumpa dengan adiknya, macam mana makcik itu? Wah, sekarang sudah sehat Ustaz katanya. Hari-hari baca qul huwallahu ahad tidak berhenti. Nabi Muhammad pernah melihat sahabat membaca qul huwallahu ahad tidak berhenti. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, wajabat. Nabi Muhammad melihat orang rajin baca qul huwallahu ahad tidak berhenti lidahnya. Kata Nabi, wajiblah. Sahabat tidak tahu wajib apa. Wajib surga jadi miliknya. Karena kalau ibu baca qul huwallahu ahad 10 kali, satu istana yang megah di surga. 10 qul huwallahu ahad 1 kali, sekali baca satu istana yang megah. Hadis sahih. Ingin membina rumah di surga, baca qul huwallahu ahad 10 qul huwallahu ahad, satu rumah, satu istana. Istana sana bukan kosong, lengkap dengan peralatannya, dengan orang dalam kamarnya menunggu bapak. Subhanallah, subhanallah. Pulang ke rumah mesti dapat 30 qul huwallahu ahad, 40 qul huwallahu ahad. Datang ke masjid mesti dapat 50 qul huwallahu ahad. Orang tu rajin baca qul huwallahu ahad, kata Nabi apa? Wajabat, wajib madabaon. Wajib apa ya Rasulullah? Wajib jannah jadi miliknya. Subhanallah. Ini banyak lagi ceritanya Pak ya. Ceritanya banyak lagi. Kita sudah cerita Yasin tadi, sudah cerita qul huwallahu ahad ya. Mudah-mudahan bermanfaat.